Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pengantar pemrograman linier. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu metode penyelesaian masalah optimasi yang paling sering digunakan, yaitu metode simplex. Semoga materi ini membantu dalam memahami konsep dasar, langkah-langkah, dan cara menyelesaikan persoalan program linier secara sistematis. Pada akhir pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu, pertama, menjelaskan konsep dasar metode simplex, kedua, mengubah model program linier ke dalam bentuk standar, ketiga, menyusun tablet simplex awal, keempat, menentukan variabel masuk dan variabel keluar pada setiap iterasi, dan terakhir, yaitu menemukan solusi optimal menggunakan metode simplex. Agenda pertemuan kita hari ini mencakup beberapa bagian penting. Pertama, pengantar metode simplex dan konsep dasar program linier. Kedua, cara mengubah model program linier ke dalam bentuk standar. Ketiga, penyusunan tablet simplex awal. Keempat, langkah-langkah iterasi, termasuk bagaimana menentukan variabel masuk, variabel keluar, dan proses pivot. Kelima, bagaimana menentukan solusi optimal. Dan terakhir, kita akan membahas contoh soal berikut latihan penyelesaiannya. Kalau sebuah masalah program linier punya dua variabel atau lebih, biasanya kita pakai metode simplex. Metode ini mencari solusi terbaik dengan cara mengubah tabel-tabelnya secara sistematis menggunakan pendekatan mirip eliminasi Gauss-Jordan. Cara kerjanya cukup sederhana. Simplex mengecek titik-titik ekstrim secara bertahap satu persatu lewat proses iterasi. Setiap iterasi menghasilkan solusi yang masih memenuhi semua batasan, lalu kita pindah ke solusi berikutnya yang nilainya lebih baik. Proses ini berlangsung terus-menerus, dan langkah berikutnya selalu bergantung pada langkah sebelumnya. Nah, bayangkan kita sedang mencari tempat makan terbaik di sebuah mall yang luas. Setiap restoran punya menu, harga, dan rating yang berbeda. Mirip seperti fungsi tujuan dan kendala dalam program linier. Nah, metode simplex bekerja seperti kita yang bergerak dari satu restoran ke restoran yang lain. Pertama, kita mulai dari restoran yang cukup oke. Nah, hal ini ibarat solusi awal yang visible. Lalu, kita berjalan ke restoran berikutnya, yang kelihatannya menawarkan suatu pilihan yang lebih enak atau lebih murah. Nah, hal ini seperti berpindah ke solusi dasar yang lebih baik atau lebih optimal. Nah, kita nggak mungkin langsung loncat ke restoran yang paling jauh tanpa lewat koridor tertentu. Kita harus berjalan dari satu titik ke titik lainnya secara teratur. Dan itu sama seperti proses iterasi pada metode simplex, yang selalu bergantung pada langkah sebelumnya. Nah, sehingga setelah mencoba beberapa opsi, kita akan menemukan restoran yang paling pas. Itulah yang disebut sebagai solusi yang optimal. Nah, pada permasalahan program linier yang akan diselesaikan metode simplex, harus terlebih dahulu diubah dalam bentuk baku atau standard form, di mana beberapa ketentuannya yaitu yang pertama, semua fungsi kendala harus dinyatakan dalam bentuk persamaan, bukan ketidaksamaan. Yang kedua, ruas kanan pada setiap fungsi kendala harus bernilai non-negatif. Dan yang ketiga, semua variabel keputusan harus memenuhi syarat non-negatif, yaitu bernilai sama dengan atau lebih besar dari 0. Nah, ini ada beberapa istilah pada metode simplex yang harus rekan-rekan pahami. Ada iterasi, kemudian ada solusi atau nilai ruas kanan, kemudian ada variabel slack, yang dimana ini adalah variabel non-negatif yang ditambahkan pada ruas kiri ketika fungsi kendalanya bertipe kurang dari atau sama dengan. Kemudian ada variabel surplus, ini kebalikannya dari variabel slack. Ini adalah variabel non-negatif yang dikurangkan dari ruas kiri fungsi kendala bertipe lebih dari atau sama dengan agar menjadi persamaan. Pada solusi awal, variabel slack berfungsi sebagai variabel basis, nah, sedangkan variabel surplus tidak dapat menjadi variabel basis. Kemudian ada pula variabel buatan, kemudian ada variabel basis, variabel non-basis, kemudian ada kolom kunci,
baris kunci, elemen kunci, variabel masuk, dan variabel keluar. Nah, berikut adalah bagian alur metode simplex. Jadi kita mulai terlebih dahulu, kita bentuk model persamaan linear seperti apa, fungsi tujuannya bagaimana, fungsi kendalanya seperti apa, kemudian kita konversi ke dalam bentuk standar atau bentuk baku, kita bisa tambah slack, surplusnya bagaimana, dan variabel buatan. Kemudian kita susun tabel simplex awalnya seperti apa. Nah, kemudian jika ada koefisien negatif di baris Z, jika ada, maka kita nanti akan mencari kolom kunci, kemudian baris kunci, selanjutnya elemen kunci, dan kita lakukan update tabel. Dan ini prosesnya akan diulangi sampai tidak ada koefisien negatif di baris Z, yang artinya solusi optimal itu telah dicapai. Nah, di sini ada 11 langkah-langkah penyelesaian program linear dengan metode simplex biasa. Jadi kita ada metode simplex biasa, metode simplex 2 fase, dan Big M. Nah, yang pada simplex biasa, yang pertama, ya tadi, kita mengubah model permasalahan ke dalam bentuk baku. Kemudian yang kedua, buat tabel simplex awalnya. Dan yang ketiga, kita akan menentukan nilai ZJ dikurang CJ, di mana ada dua ketentuan. Ketika masalahnya maksimum, maka ZJ dikurang CJ lebih dari atau sama dengan 0 pada kondisi optimal. Sedangkan ketika masalah minimum, dia kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari atau menentukan kolom kunci, seperti itu. Kemudian kita akan menentukan baris kunci, dan selanjutnya kita akan menemukan elemen kunci, yaitu elemen yang perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Selanjutnya kita update tabel baru. Kemudian menentukan variabel basis, kemudian perbarui baris kuncinya bagaimana, kemudian baris non kunci juga kita perbarui pula dengan rumus ini, dan hitung kembali nilai ZJ dikurang CJ. Nah, jika nilai ZJ dikurang CJ masih ada yang negatif, maka kita ulangi langkah dari langkah keempat, sampai nilai ZJ dikurang CJ tidak ada yang negatif. Seperti itu. Yang artinya solusi optimal telah dicapai. Nah, ini adalah bentuk tabelnya untuk metode simplex biasa. Jadi di sini nanti ada kolom CB yang berisi nilai koefisien fungsi tujuan dari variabel basis saat ini. Ini fungsi CB yang nanti akan bernilai dari fungsi tujuan dari variabel basis nantinya. Kemudian ada kolom basis di sini. Variabel apa yang sedang menjadi variabel basis? Ya, kita yang awalnya berupa select terlebih dahulu. Kemudian ada kolom X1, X2 sampai Xn. Kemudian ada kolom select sampai Sm. Kemudian ada kolom right hand side, nilai ruas kanan. Kemudian di sini ada nilai ZJ, kemudian ada perhitungan nilai ZJ dikurang CJ. Nah, kemudian untuk baris ZJ ini diperoleh dari perkalian dari nilai komponen elemen A IJ-nya dikali dengan CB ke I. Seperti itu. Nah, ini kita akan memperoleh nilai Z1, Z2 sampai Zn. Kemudian nanti nilai Z1 dikurang dengan C1 yang di atas, Z2 dengan C2 yang di atas, dan Zn dikurang dengan Cn yang di atas. Seperti itu. Yang nanti kita akan bisa menemukan kolom pivot, di mana nilai negatif yang kecil. Nah, berikut adalah contoh kasusnya, di mana kita akan memaksimalkan fungsi tujuan dari Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 ditambah 4x3. Ini adalah fungsi tujuannya, sehingga nilai pada CJ kita isi koefisiennya 3, 5, dan 4. Kita ada 3 variabel, berarti x1, x2, dan x3. Seperti itu. Kemudian kendalanya ada 3, maka kita select-nya ada select 1, select 2, dan select 3. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk nilai pada basis S1, di sini adalah koefisien pada kendala pertama, yaitu 2, 3, dan 1. Kemudian yang di sini adalah untuk kendala kedua, 4, 1, 2. Nah, ini adalah kendala yang ketiga, 3, 4, dan 2. Seperti itu. Dan nilai sisi kanannya kita isikan di sini, 5, 11, dan 15. Dan untuk nilai S1, S2, S3 di sini, nah ini bernilai diagonal ya.
identitas, matrik identitas dengan diagonal adalah 1. Seperti itu. Nah, untuk ZJ, karena nilai CBJ awal, ini pada iterasi yang awal masih bernilai 0, maka kalau kita lihat untuk Z pada X1, ini masih bernilai 0. Karena 0 kali 2 ditambah 0 kali 4 ditambah 0 kali 3. Masih nilai 0. Untuk ZX2 juga 0, ZX3 juga masih 0. Sehingga nilai ZJ dikurang CJ ini adalah 0 dikurang 3, negatif 3, 0 dikurang 5, negatif 5, 0 dikurang 4, negatif 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menemukan kolom kunci, di mana kolom kunci berada di X2. Karena nilai ZJ dikurang CJ itu adalah yang paling kecil, itu negatif 5. Nah, setelah kita menemukan kolom kunci, maka nilai RHS di sini akan dibagi dengan elemen kolom kunci yang bersesuaian. Jadi RHS sebelumnya kan adalah 5, 11, dan 15. Nah, ini nanti akan dibagi dengan elemen kolom kunci yang bersesuaian. Jadi 5 dibagi 3, 11 dibagi 1, 15 dibagi 4. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan menemukan baris kunci. Baris kunci adalah nilai RHS terkecil, yaitu pada basis ke S1. Nah, inilah menjadi baris kuncinya. Nah, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci itu disebut sebagai elemen kunci. Dan nilai elemen kunci bernilai 3. Selanjutnya, sini ada variabel S1 yang keluar di sini, dan X2 akan masuk ke basis. Seperti itu. Di basis lamanya adalah S1, yang sebelumnya adalah S1, kita ganti dengan X2. Sehingga nilai CB di sini, ini menggunakan fungsi tujuan yang ke X2, yaitu 5. Jadi kita ganti dengan 5. Selanjutnya, nilai yang di sini kita akan dibagi dengan elemen kunci. Di mana tadi elemen kunci itu 3. Ini kan ini adalah angkanya 2, 3, 1, 1, 0, 0, dan ini adalah 5. Nah, ini akan kita bagi dengan 3. Jadi 2/3, 3/3, sepertiga, sepertiga, 0/3, 0/3, dan tadi kan ini RHS adalah 5. 5 bagi 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan elemen baris non kunci yang baru. Kalau tadi kan yang elemen baris kunci yang baru. Sekarang kita baris non kunci yang baru. Nah, kita pertama untuk pada baris S2. Nah, jadi bagaimana kita membuat di sini, ini kan untuk baris S2 ya. Pada X2-nya itu harus bernilai 0 yang di sini. Nah, jadi kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini karena di sini nilainya adalah 1, jadi kita akan mencari S2 yang baru. Nah, S2 yang baru itu adalah S2 yang lama dikurang dengan di sini 1 dikali baris pivot. Nah, baris pivot adalah yang tadi X2. Baris yang X2 di sini. Seperti itu. Nah, ini adalah rumus untuk eliminasi Gauss-Jordan-nya. Di S2 yang lama di sini sebelumnya adalah ini kan 4 ya. 4 kemudian dikurang dengan 1 dikali 2/3 di sini. Nah, sehingga nanti ini menjadi 10/3. Untuk yang berikutnya, nilai yang sebelumnya adalah 1, dikurang 1 dikali 3/3, nah maka dia akan bernilai 0. Jadi bagaimana kita bisa menemukan basis S2 pada X2, yaitu harus bernilai 0. Yang berikutnya, S2 untuk X3, S2 yang lama adalah 2, 2 dikurang 1 dikali 1/3, maka jawabannya 5/3. Dan ini untuk S2 ketika S1 seleknya ini adalah 0, nanti dikurang 1 dikali 1/3, maka akan menjadi negatif 1/3. Nah, ini dengan hal yang sama juga dikerjakan untuk yang S2 maupun S3. Nah, ini hasilnya akan tetap sama, sehingga tidak saya jabarkan. Kemudian jangan lupa yang RHS. Nah, RHS-nya adalah 11. Nah, 11 dikurang 1 dikali 5/3. Nah, jadi 28/3. Seperti itu. Nah, setelah baris S2, kita lanjut untuk baris S3. Nah, ini hal yang sama juga. Bagaimana baris S3 pada kolom X2 ini bernilai 0.
Nah, karena sebelumnya adalah 4 di sini, maka kita S3 lama dikurang 4 dikali baris pivotnya. Seperti itu. Nah, yang S3 untuk X1 sebelumnya adalah 3. Kita proses ke sini. 3 dikurang 4 dikali 2/3. Jawabannya adalah sepertiga. Kemudian yang S3 X2, 4 dikurang 4 kali 3/3, yaitu 0. Selanjutnya S3 X3, 2/3. Kemudian pada S1-nya negatif 4/3. Dan pada RHS-nya adalah 25/3. Nah, ini nilainya akan tetap. Nah, seperti itu. Sehingga kita sudah menemukan elemen baris kunci, sudah kita perbaiki untuk X2-nya. Kemudian S2 yang baru sudah, dan S3 yang baru juga sudah. Seperti itu. Selanjutnya, ya kita cari lagi nilai ZJ yang baru dengan rumus yang sebelumnya tadi. Nah, di sini berarti 5 dikali 2/3 ditambah 0 dikali 10/3 ditambah 0 kali 10/3. Jawabannya 10/3. Lanjut ke sini, 5 kali 3/3 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0. Maka jawabannya adalah 1 di sini. Kemudian di sini 5 dikali 1/3 yaitu, kemudian ditambah 0 dikali 5/3 ditambah 0 kali 2/3. Maka hasilnya nanti 5/3. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita selesaikan hal yang sama juga untuk kolom S1 maupun kolom RHS. Selanjutnya kita nanti akan mencari nilai ZJ dikurang CJ yang baru untuk iterasi pertama ini. Nah, di sini jawabannya sepertiga untuk X2. Ini kan 10/3 dikurang 3 ya. Ini kan berarti jawabannya sepertiga. Yang ini, oh ya ini salah ya. Ini seharusnya angkanya 5. Ini seharusnya angka yang 5. Kan 5 kali 3/3 ini 5. Nah, jadi 5 dikurang 5, ini hasilnya 0. Yang selanjutnya, di sini 5/3 dikurang dengan 4. Ini kan 5/3 dikurang dengan 12/3. Jadi jawabannya negatif. Negatif 7/3. Nah, karena proses untuk ZJ dikurang CJ masih ada yang menghasilkan nilai negatif, maka prosesnya akan kita lanjutkan ke iterasi kedua. Nanti dengan cara yang sama, kita cari kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci kembali. Seperti itu. Nah, kita lakukan proses yang kedua, iterasi kedua. Kita pilih kolom kunci, ya jelas X3 yang menjadi kolom kunci karena dia yang paling kecil, negatif, sebagai elemen kuncinya. Kemudian RHS-nya itu dibagi dengan elemen kolom kunci yang bersesuaian. Jadi 5/3 dibagi dengan 1/3, 28/3 dibagi 5/3, 25/3 dibagi 2/3. Sehingga menghasilkan angka yang ini. Sehingga menurut RHS yang paling kecil yaitu pada baris X2. Seperti itu. Di sini. Dan elemen kuncinya yang ditemukan pada iterasi kedua ini yaitu sepertiga. Seperti itu. Selanjutnya, variabel X2 yang sebelumnya kita keluarkan dan diganti dengan variabel yang baru, yaitu X3. Basis baru yang baru adalah X3. Nah, kemudian X3 ini koefisiennya adalah fungsi tujuannya adalah 4. Jadi CB-nya bernilai 4. Selanjutnya, nilai pada elemen yang ada di basis kunci itu akan dibagi dengan elemen kuncinya, yaitu sepertiga. Jadi nanti 2/3 dibagi sepertiga, 3/3 dibagi sepertiga, sepertiga dibagi sepertiga, dan seterusnya sampai selesai. Nah, sehingga akan menghasilkan angka ini. Selanjutnya dengan hal yang sama pada iterasi pertama tadi, bagaimana kita membuat S2 pada X3 ini bernilai 0. Nah, yang sebelumnya kan adalah 5/3. Nah, berarti S2 lama dikurang 5/3 dikali baris pivot. Nah, ini adalah proses penyelesaiannya. Nanti akan ditemukan angka 0, negatif 5, 0, negatif 2, dan ini nilainya adalah 1. Lakukan hal yang sama untuk baris S3. Baris S3 tadi nilainya 2/3. Jadi kita akan membuat dia jadi 0. Berarti S3 lama dikurang 2/3 dikali baris pivot. Seperti itu.
kita akan mendapatkan angka negatif 1, negatif 2, 0, negatif 2, dan 5. Ini kita cari nilai ZJ, seperti itu, 4 kali 2, ditambah 0 kali 0, ditambah 0 kali negatif 1. Berarti jawabannya adalah 8. Kemudian yang Z yang X2, 4 kali 3, 12, tambah 0, tambah 0, 12. Dan hal yang sama juga ini adalah untuk X3 yaitu 4. Kemudian nilai ZJ dikurang CJ, 8 dikurang 3, 5, 12 kurang 5 adalah 7, 4 dikurang 4 adalah 0. Dan ini sudah tidak ada nilai ZJ dan CJ yang bernilai negatif, sehingga solusinya sudah optimal. Nah, sehingga di sini kita hanya menemukan nilai X3 sama dengan 5. Artinya untuk nilai X1 dan X2-nya bernilai 0. Seperti itu. Karena ini sifatnya non-basis. Nah, sehingga dengan fungsi tujuannya tadi adalah 3x1 ditambah 5x2 ditambah 4x3, di mana informasi yang ditemukan, yaitu x3 adalah 5, maka nilai maksimum dari Z itu bernilai 20. 3 dikali 0, tambah 5 dikali 0, ditambah 4 kali 5, yaitu 20. Seperti itu. Nah, sampai sini pembahasan kita tentang metode simplex, mulai dari konsep dasar yang tadi kita telah jelaskan, bentuk standar, dan dari proses tabel awal, proses iterasi, kemudian diberikan contoh kasus, sampai iterasi kedua yang mendapatkan nilai solusi yang optimal. Semoga materi ini membantu rekan-rekan untuk lebih memahami bagaimana metode simplex bekerja dan bagaimana menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan program linear. Jika masih ada bagian yang ingin diperdalam, jangan ragu untuk mengulang video ini atau diskusi di kelas. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa pada materi berikutnya.